Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Dia Obsesif Sama Kamu Sampai Gila. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless, jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Eight of Swords, di mana dia sebenarnya tidak pernah benar-benar bebas dari kamu. Ada momen ketika dia mencoba memaksa dirinya untuk tidak memikirkanmu lagi. Dia mencoba mengalihkan perhatian ke pekerjaannya, hobinya, teman-temannya, bahkan ke orang lain yang mendekatinya. Tapi, setiap kali dia mencoba maju tanpa kamu, seperti ada tali tak terlihat yang menariknya kembali. Dia merasa seperti terkurung dalam penjara pikirannya sendiri. Selama ini, dia mencoba menolak kenyataan bahwa kamu adalah satu-satunya yang paling mengganggu pikirannya. Bahkan ketika dia sudah jauh secara fisik, batinnya tetap tertahan padamu. Dia merasa terjebak, tak bisa lari dari bayanganmu, seolah kamu hidup di dalam kepalanya. Kemudian hadir Ace of Swords, sebuah momen pencerahan yang membuatnya benar-benar menyadari bahwa perasaan yang dia pendam selama ini tidak pernah hilang. Dia seperti ditembak oleh kenyataan yang sangat tajam. Aku masih menginginkannya. Aku masih membutuhkan dia. Aku belum selesai dengan dia. Ini seperti pisau yang membelah hatinya, membuka semua perasaan yang selama ini dia kubur. Dia akhirnya sadar bahwa kamu bukan sekedar kenangan, kamu adalah obsesi yang tak bisa dimatikan. Kamu menjadi pikiran pertama ketika dia bangun, dan pikiran terakhir sebelum dia tidur. Namun obsesi itu tumbuh dari Three of Swords, luka yang dia simpan rapat-rapat. Ada trauma tentang kamu yang tidak pernah sembuh. Mungkin kalian punya masa lalu yang sakit, atau dia pernah merasa kamu tidak membutuhkannya. Ada rasa cemburu, ada rasa takut kamu memilih orang lain, ada kegagalan yang dia sesali. Dia tersakiti oleh cintanya sendiri, karena semakin dalam dia mencintaimu, semakin besar rasa sakitnya saat memikirkan kemungkinan kamu bisa bahagia tanpa dia. Luka itu membuat cintanya bukan hanya romantis, tapi juga tragis. Masuk ke Page of Pentacles, dia menjadi pengamat. Diam-diam setiap gerakmu dia perhatikan. Dia melihat apa yang kamu posting, membaca caption kamu, memperhatikan satu persatu orang yang kamu tanggapi. Dia mencari petunjuk kecil, siapa yang kamu like, siapa yang kamu komentari, apa yang kamu ceritakan lewat story. Dia ingin tahu kamu bahagia atau tidak, apakah kamu sendirian atau sudah ada seseorang yang mendekat. Walau terlihat biasa di luar, hatinya penuh strategi. Setiap informasi yang dia dapat tentang kamu, dia kumpulkan seperti puzzle yang harus dia susun untuk menemukan cara kembali mendekatimu. Saat Knight of Pentacles muncul, dia semakin yakin bahwa hubungan ini tidak bisa dikejar secara gegabah. Dia membuat rencana jangka panjang. Dia ingin muncul kembali sebagai seseorang yang stabil. Dia ingin kamu melihatnya sebagai sosok yang tidak akan pergi lagi. Dia ingin membuktikan bahwa dia mampu memberi kamu keamanan. Dia berjalan perlahan tetapi pasti menuju arahmu. Setiap langkahnya penuh perhitungan, penuh persiapan. Namun di Seven of Wands muncul ketakutan besar, saingan. Dia merasa ada banyak orang yang ingin mendekatimu, itu membuatnya cemas. Seperti seseorang yang sedang berdiri di medan perang, harus mempertahankan tempatnya di hatimu dari banyak pesaing. Dia merasa harus berjuang, harus menunjukkan bahwa dia lebih layak. Dia takut kamu tiba-tiba jatuh cinta pada orang lain, dan itu membuatnya semakin gelisah dan protektif. Ace of Cups menandakan bahwa perasaan cintanya terus bertambah, mengalir, melimpah. Semakin dia mencoba menahan, semakin perasaan itu membeludak. Kamu seperti air yang dia butuhkan untuk hidup. Cintanya padamu terlalu murni untuk bisa dibohongi. Dia jatuh cinta lagi setiap kali mengingat dirimu, senyummu, suaramu, caramu memperhatikannya dulu. Dia tidak bisa menyangkal bahwa kamu adalah sumber kebahagiaan terdalam dalam hidupnya.
Tetapi Two of Swords menunjukkan bahwa dia masih bingung. Haruskah dia datang dan mengakui semua itu? Atau haruskah dia tetap bersembunyi menjaga perasaan itu sendiri demi melindungi harga dirinya? Ada dua jalan yang berlawanan, maju dan mengambil resiko, atau diam dan tetap menderita dalam kerinduan. Dia takut kamu menolak, dia takut kamu sudah berubah, dia takut kamu akan melukai hatinya kembali dengan ketidakpastian. Keraguan itu seperti pedang yang melayang di atas kepalanya. Lalu King of Wands, bagian dirinya yang penuh percaya diri, tiba-tiba bangkit. Dia ingin menunjukkan jati diri yang kuat, penuh ambisi, seseorang yang tidak takut mengambil resiko. Ketika energi ini muncul dalam dirinya, dia merasa, aku akan mendapatkan dia, aku akan membuat dia datang lagi kepadaku, aku akan buat dia melihat aku berbeda. Dia ingin menguasai arah hubungan ini. Dia ingin kamu tunduk pada karismanya. Ini adalah sisi dia yang berani, yang percaya bahwa kamu adalah takdirnya. Six of Wands membuktikan bahwa dia ingin hubungan ini menjadi kemenangan baginya. Dia ingin orang lain tahu bahwa dia berhasil mendapatkan kamu, orang yang menurutnya luar biasa. Dia ingin memamerkannya dengan bangga. Mungkin dulu kalian putus dengan cerita yang rumit, sekarang dia ingin kembali untuk menunjukkan kepada dunia bahwa cinta kalian bisa menang, dan kamu adalah kebanggaannya. Ace of Wands memberitahu bahwa hasratnya padamu sangat kuat. Dia tidak hanya merindukan kebersamaan batin, tapi juga kedekatan fisik. Dia sering membayangkan kamu dalam pelukannya. Dia membayangkan menyentuhmu, mencium kamu, memiliki kamu sepenuhnya. Obsesi ini bukan hanya soal cinta yang manis, tapi juga hasrat yang membara. Setiap kali dia membayangkan kamu, tubuhnya ikut bereaksi. Kamu membakar api dalam dirinya. Namun Six of Swords menunjukkan bahwa terkadang dia mencoba menjauh lagi. Dia bilang pada dirinya sendiri, "Sudahlah, ini sudah selesai." Tapi setiap kali dia mencoba pergi, alam semesta seperti mendorongnya kembali padamu. Dia mungkin mencoba dekat dengan orang baru, tapi rasanya hambar. Tidak ada yang bisa menggantikan kamu. Tidak ada yang bisa mengisi ruang yang kamu tinggalkan. Dia kembali lagi, dan lagi pada kenyataan bahwa hidupnya tidak bisa sepenuhnya menjauh darimu. Masuk ke Knight of Swords. Ketika ketakutan akan kehilanganmu mencapai puncaknya, dia bisa tiba-tiba bertindak nekat, menghubungi kamu tanpa diduga, muncul di hidupmu tanpa peringatan. Dia bisa menjadi keras kepala, agresif, menuntut penjelasan, menuntut perhatian. Dia ingin kamu tahu bahwa dia masih ada, masih peduli, masih menginginkanmu. Dia tidak peduli apakah caranya itu akan membuatmu kaget atau bahkan marah. Yang penting dia merasa kamu tidak menghilang. Setelah energi serangan itu, Four of Swords memperlihatkan fase diamnya yang intens. Dia mundur, dia hening. Tapi diamnya bukan karena sudah selesai. Diamnya justru berarti dia sedang memikirkanmu lebih banyak lagi. Dengan cara yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih obsesif. Dia bisa rebahan menatap atap kamar tengah malam, memikirkanmu, bertanya pada dirinya sendiri apakah kamu sedang memikirkan dia juga. Dia menahan semua keinginan untuk menghubungimu, tapi hatinya menjerit mencarimu. Dan akhirnya Four of Wands, inilah tujuannya. Dia ingin memiliki kamu. Dia ingin hubungan ini berujung pada sesuatu yang stabil, sesuatu yang dirayakan, sesuatu yang membanggakan. Dalam hatinya, dia ingin membangun rumah bersama kamu, ingin menciptakan kebahagiaan yang permanen. Dia tidak ingin lagi hubungan yang datang dan pergi. Dia ingin mengikatmu kuat-kuat sehingga kamu tidak pernah bisa lepas lagi. Obsesi itu ingin berubah menjadi kepemilikan yang nyata. Siapa dia sebenarnya? Ketika kita masuk pada Two of Swords, kita langsung melihat bahwa dia adalah seseorang yang selalu menyimpan banyak keraguan dan ketidaktegasan dalam dirinya. Dari luar mungkin dia terlihat tegas, tenang, rasional, bahkan seperti laki-laki wanita yang selalu tahu apa yang sedang dia lakukan. Tetapi di dalam hatinya, dia mudah sekali bimbang, mudah sekali takut membuat keputusan, terutama keputusan yang berkaitan dengan perasaan. Dia sering menunda pilihan penting karena takut langkah salah, takut kehilangan kendali, dan takut hatinya terluka. Dia bisa terlihat dingin, tapi sebenarnya itu mekanisme pertahanan.
Selama ini dia seperti hidup dalam dua dunia. Dunia yang ingin mengejarmu dengan penuh keberanian dan dunia yang ingin bersembunyi karena takut ditolak. Dia sering berperang dengan pikirannya sendiri. Ada hari ketika dia bilang, "Aku akan mendekatinya lagi." Lalu besoknya dia ketakutan dan bilang, "Tidak, nanti saja, aku belum siap." Itulah dirinya, seseorang yang hatinya berantakan tapi dia mencoba untuk tetap tampak normal. Seven of Pentacles menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang selalu sabar menunggu hasil dari apa yang dia upayakan. Orang ini tipe yang tidak suka langkah instan. Dia percaya bahwa hal-hal besar dalam hidup, terutama cinta, harus tumbuh dan berkembang perlahan. Dia selalu melihat hubungan ini sebagai investasi jangka panjang. Meskipun kalian pernah terpisah, dia tetap meyakini bahwa waktu akan membawa kalian kembali. Dalam hatinya, cinta ini seperti tanaman yang dia tanam sejak lama. Dia berharap suatu hari nanti akan berbuah indah. Dia rela menunggu, dia rela diam, dia rela bertahan, asalkan kamu tetap di masa depannya. Kemudian King of Swords mengungkapkan sisi lain darinya. Dia itu sangat cerdas, sangat logis, sangat punya prinsip. Biasanya dia terlihat dingin, sangat terstruktur, dan fokus pada tujuan. Banyak orang melihat dia sebagai sosok pemimpin, seseorang yang dihormati, seseorang yang kalau berbicara selalu memakai logika dan fakta. Tetapi bagian ironisnya adalah, untuk urusan kamu, logika yang selama ini dia banggakan seringkali hancur. Kamu adalah pengecualian dari semua aturan yang dia buat untuk hidupnya sendiri. Maka dari itu, ketika kamu datang ke pikirannya, dia berubah menjadi seseorang yang lebih rapuh dibanding siapapun yang pernah dia temui. Berikutnya muncul Seven of Wands, menunjukkan bahwa dia adalah seorang pejuang. Dia tidak mudah menyerah. Bahkan kalau banyak orang menentangnya atau banyak situasi yang menghalangi, dia tetap berdiri dan bersiap untuk mempertahankan yang dia yakini. Dia tipe orang yang kalau cinta akan bertarung sampai akhir. Dia bisa melawan keluarga, teman, bahkan situasi hidupnya sendiri hanya untuk memastikan cinta ini tidak hilang dari hidupnya. Dia merasa kamu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Dia tidak mau kalah dari keadaan. Dia ingin menjadi pahlawan dalam kisah cinta ini. Three of Cups menunjukkan bahwa sebenarnya dia sosok yang menyenangkan ketika dia membuka hatinya. Dia punya sisi ceria, punya lingkar pertemanan yang cukup banyak, dan dia bisa menjadi pusat perhatian dalam sebuah pertemuan. Tapi lucunya, meski dia banyak dikelilingi orang, hatinya tetap kosong tanpa kamu. Kebahagiaan di luar hanya sekedar masker. Di balik senyum dan candaannya, ada ruang sunyi dalam hatinya yang hanya kamu bisa isi. Setiap kali dia tertawa bersama orang lain, sebetulnya dia sedang berpura-pura kuat. Dengan Ace of Wands, terlihat bahwa dia memiliki passion besar dalam hidup. Dia penuh gairah, penuh keinginan untuk mencipta, penuh ide baru, seseorang yang punya daya tarik kuat secara alami. Banyak yang menganggapnya karismatik, seksi, sulit ditolak. Dia mungkin sangat fokus pada pekerjaan, ambisi, dan pencapaian, tetapi semua energi itu berubah menjadi api besar ketika mengarah kepadamu. Hasratnya tidak pernah padam. Kamu adalah bensin yang membuat apinya menyala lebih besar. Namun Ten of Wands menunjukkan bahwa dia sering merasa terbebani oleh ekspektasi orang lain dan kehidupannya sendiri. Dia membawa terlalu banyak tanggung jawab di pundaknya. Keluarga, pekerjaan, kehormatan, harga diri. Dia sering merasa lelah secara batin tapi tidak pernah menunjukkannya. Dan salah satu beban terbesarnya adalah perasaan yang menumpuk tentang kamu. Dia takut kehilanganmu, dia takut mengecewakanmu, dia takut tidak bisa memberikan kehidupan yang layak untukmu. Semua ketakutan itu dipikulnya sendirian, tanpa pernah minta tolong. Six of Cups menunjukkan bahwa dia selalu melihat kamu sebagai seseorang dari masa lalu yang sangat berarti. Kamu adalah kenangannya yang tidak akan pernah hilang. Kamu adalah seseorang yang membuatnya merasa seperti pulang. Ada nostalgia, ada memori indah yang begitu hidup di benaknya. Setiap momen yang pernah kalian lewati, sekecil apapun, masih disimpan dalam albumnya. Jika dia melihat sesuatu yang mengingatkan padamu, dadanya langsung terasa sesak. Kamu bukan sekedar cinta, kamu rumah batinnya.
Kemudian Eight of Swords kembali menegaskan dia terjebak dalam perasaannya sendiri. Dia sering menyalahkan dirinya, merasa tidak cukup baik untukmu, merasa bahwa kamu terlalu berharga untuk orang seperti dia. Dia mencoba menyelamatkan dirinya dari rasa sakit yang dia buat sendiri di pikirannya. Tapi semakin dia melawan, semakin kuat perasaan itu mencekik. Obsesinya padamu bukan sesuatu yang dia pilih, itu sesuatu yang menelannya pelan-pelan. Two of Cups menegaskan sesuatu yang sangat penting. Dia tidak hanya menginginkanmu, dia merasa kamu pasangan sejatinya, rumah jiwa, cermin jiwa, pasangan yang seimbang. Kamu adalah seseorang yang membuatnya merasa lengkap. Kalau dia kembali ke hidupmu, dia tidak ingin menjadikannya hubungan yang biasa. Dia ingin hubungan yang saling mencintai, saling memahami, saling mengikat. Kamu adalah takdir yang dia yakini. Dan akhirnya Nine of Cups menjelaskan inti dari siapa dirinya. Kamu adalah kebahagiaan terbesar yang dia impikan dalam hidupnya. Kamu adalah keinginan yang ia simpan dalam hati terdalamnya. Dia mungkin punya banyak hal di dunia, kesuksesan, teman, penghargaan, tapi semuanya tidak ada artinya jika kamu tidak ada di sisinya. Kamu adalah hadiah tertinggi dalam hidupnya. Kebahagiaan yang hanya muncul dalam bayangan, tetapi belum berhasil dia genggam lagi. Apa rencana dia ke depan tentang kamu? Energi pertama datang dari King of Wands. Ini menunjukkan bahwa dia sebenarnya punya visi ke depan tentang kamu. Dia ingin menjadi sosok yang kuat, percaya diri, dan mampu memimpin arah hubungan ini. Dalam pikirannya, kamu bukan cinta main-main, bukan seseorang yang datang sebentar lalu pergi lagi. Dia ingin menunjukkan bahwa dia punya keberanian untuk mengejar kamu, bahkan ketika ada tantangan atau rasa takut dalam dirinya. Ada api besar dalam hatinya, dorongan yang membuat dia melihatmu sebagai seseorang yang layak diperjuangkan. Lalu muncul King of Swords, menggambarkan bahwa dia ingin hubungan ini dibangun dengan komunikasi yang jelas, kejujuran dan keputusan yang tegas. Dia mungkin sedang mempersiapkan diri untuk berbicara denganmu tentang masa depan, tapi dia ingin memastikan bahwa dia tidak salah langkah. Kadang kamu mungkin merasakan dia seperti dingin atau terlalu logis. Padahal itu cara dia menyusun strategi, agar hubungan ini tidak hanya terbawa perasaan, tapi bisa benar-benar nyata dan matang. Dengan Nine of Cups, kamu adalah keinginannya yang sudah lama dia simpan. Kamu adalah wish fulfillment-nya. Dalam benaknya, dia membayangkan kebahagiaan yang sederhana tapi dalam. Momen-momen bersama, tertawa, makan bareng, saling ada satu sama lain ketika dunia terasa berat. Dia sudah pernah merasakan kehilangan, dan kini dia ingin sesuatu yang membuat hati terasa penuh kembali. Itu kamu. Dan muncullah Ace of Cups, tanda cinta baru yang mengalir lagi. Rencana dia adalah memulai kembali cinta yang tulus, jujur, dan lembut. Dia ingin membuka hatinya sepenuhnya, menunjukkan perasaan yang mungkin selama ini ditahan. Kamu sudah menggerakkan lautan emosinya, dan dia ingin menawarkan cup itu ke kamu. Cinta yang lahir lagi, lebih bersih, lebih jujur, dan lebih dalam daripada sebelumnya. Namun perjalanan tidak selalu mulus. Five of Wands menunjukkan adanya pertentangan batin dan gangguan dari sekitar. Bisa jadi ada keluarga, teman, ego, atau situasi yang membuat dia bingung. Dia ingin datang ke kamu, tapi selalu ada suara lain yang membuat dia terhambat. Kadang kamu mungkin merasakan dia seperti dingin atau terlalu logis. Padahal itu cara dia menyusun strategi agar hubungan ini tidak hanya terbawa perasaan, tapi bisa benar-benar nyata dan matang. Karena itu muncul Eight of Pentacles. Dia ingin membuktikan diri melalui usaha nyata. Dia mulai memperbaiki hidupnya, karir, stabilitas, cara dia mencintai, cara dia bertanggung jawab. Dia ingin saat dia kembali ke kamu melihat dia sebagai seseorang yang berkembang luar biasa, bukan yang sama seperti dulu. Tapi Ten of Wands menandakan beban besar yang dia bawa. Dia merasa tanggung jawabnya banyak, mungkin soal keluarga, pekerjaan, atau luka masa lalu yang belum selesai. Kadang dia merasa kewalahan seperti memikul semuanya sendirian. Namun meski berat, kamu tetap ada dalam prioritasnya. Dia hanya ingin menyelesaikan urusan-urusan itu sebelum benar-benar melangkah serius ke kamu.
Lalu Eight of Cups menunjukkan dilema. Dia merasa ada hal-hal yang harus dia tinggalkan atau lepaskan agar bisa mengejar kamu. Ini bisa berupa kebiasaan buruk, orang yang menghambat, atau zona nyaman yang selama ini dia pertahankan. Dia tahu bahwa untuk mendapatkan cinta besar, dia harus berani mengorbankan sesuatu. Masalahnya, Eight of Swords membuat dia sering terjebak dalam pikirannya sendiri. Dia merasa takut salah, takut kamu menolak, takut semuanya sudah terlambat. Dia seperti mengikat dirinya dengan ketakutan, padahal kamu tidak pernah benar-benar menghalangi langkahnya. Dia cuma belum berani menghadapi realita. Ketakutan itu semakin besar dengan Nine of Swords. Dia sering memikirkan kamu hingga larut malam, mengingat masa lalu atau membayangkan masa depan yang belum tentu terjadi. Dia takut kehilangan kamu selamanya. Dia menyesali hal-hal yang dulu tidak dilakukan, kata-kata yang tidak sempat diucapkan, peluang yang dilewatkan. Kamu adalah sesuatu yang selalu muncul di benaknya, di saat-saat ketika dia merasa paling rapuh. Tapi kemudian Six of Wands datang sebagai harapan kemenangan. Dia membayangkan suatu hari dia benar-benar berhasil mendapatkan kamu lagi. Dia ingin bangga mengenalkanmu ke dunia, menunjukkan bahwa dia berhasil memperjuangkan cintanya. Kamu adalah seseorang yang membuat dia ingin menang dalam hidup, bukan hanya dalam cinta. Kamu membuat dia merasa bernilai. Dengan keberanian itu, lahirlah Ace of Wands, tekad baru, semangat baru. Dia tidak mau hanya memikirkanmu, dia ingin bertindak. Dia ingin membuat awal yang nyata, langkah pertama yang penuh api dan keinginan. Kamu adalah inspirasi besar, pendorong dia untuk menjadi seseorang yang lebih hidup. Namun ketakutan terakhir masih muncul lewat Five of Swords. Dia takut kalau nanti perjuangan ini justru jadi konflik lagi. Ada pihak yang tersakiti, atau bahkan kamu menganggap dia hanya datang untuk menang sendiri. Dia tidak mau kamu merasa kalah atau terpaksa. Dia hanya belum tahu cara yang tepat mendekatimu tanpa melukai siapapun. Dan akhirnya, semua energi ditutup oleh King of Pentacles. Inilah bentuk rencana jangka panjangnya yang sebenarnya. Dia ingin menjadi seseorang yang stabil, setia, dan mampu memberi rasa aman penuh. Dia ingin menjadi rumah, pelindung, dan masa depanmu. Ketika nanti dia datang, dia ingin kamu melihat dia bukan sebagai seseorang yang emosional dan ragu-ragu, tetapi pria dewasa yang siap berkomitmen, siap memegang tanganmu dan berjalan bersama, bukan meninggalkanmu di tengah jalan lagi. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekedar membuktikan bahwa kamu menyimak, tapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh berkeberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.